قلبي يا قلبي تكني يا قلبي مش وقتها هلا ارجعي هلا ما فيه ومنا في ايدي ما عبالي بسوسن لو هالقلب معقولة Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-adab fi majlisil ilmi. Di sini dijelaskan bahwasanya menjelaskan tentang adab-adab ketika kita di majelis ilmu. Qala Hatim al-Asam, Dikatakan oleh Hatim al-Asam, la tanzur ila man qal wanzur ila ma qal. janganlah kalian melihat siapa yang berkata, dan lihatlah apa yang ia katakan dan isi di dalam dia bicarakan. Yang mana di sini dijelaskan tentang bahwasanya kita itu harus menghargai seseorang. Jadi jangan pernah, walaupun yang berkata itu anak kecil di bawah umur kita, tapi dia itu berkata tentang agama dan nasihatnya dia itu tentang yang mana kita itu bisa mengingat akhirat. Maka kalau misalnya itu ada manfaatnya untuk kita ambil. Kalau emang tidak ada manfaatnya, maka kita buang. Tapi jangan pernah yang namanya menyakitkan hati seseorang. Jika kita tidak suka, maka kita buang. Dan jika kita merasa bahwasanya perkataan dia itu ada manfaatnya, maka kita ambil. Nah, di sini diceritakan bahwasanya beliau itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga perasaannya seseorang. Yang mana beliau berkata, jangan pernah lihat siapa yang berkata itu. Makanya jangan misalnya orang itu dari kalangan orang yang, mohon maaf, dari kalangan orang yang macam preman, macam orang yang menurut kita tuh fisiknya tuh tidak bagus. Ini dalam karakternya dia tuh kayak orang beranting, orang berkalung, orang yang tidak bagus. Tapi kita tuh maksudnya dia tuh mengatakan bahwasanya atau ngaji atau dia berkata masuk ke masjid, ngaji, ikut majelis. Walaupun orang itu cuma berkata seperti itu, tapi nasihatnya dia untuk mengingatkan kita tentang akhirat, maka kita ambil. Lihatlah apa yang ia katakan. Walaupun itu cuma sekelumit, cuma perkataan biasa, perkataan mayoritas orang-orang biasa, kayak ayo hadir ke majelis, ayo hadir ke tempat ilmu agama, ayo mondok, ayo ini, ayo ini. Tapi dia ngasih tahu untuk kita itu selalu tidak mengingat akan dunia aja, tapi dia mengajarkan untuk kita selalu mengingat akhirat juga. Walaupun orang itu muda ataupun orang itu lebih tua daripada kita, apalagi orang itu lebih tua, maka kita harus sopan, harus mendengarkan omongan dia. Kalau memang omongan dia itu tidak mengajarkan kita untuk selalu mengingat akhirat, maka kita buang. Tapi kalau memang perkataan orang itu mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu sopan sama orang, selalu merendahkan diri di hadapan guru, untuk selalu ikut majlis, untuk selalu hadir di selawat, untuk selalu bersalam kepada Nabi. Walaupun orang itu tidak bagus fisiknya, tapi kita ambil perkataannya. Dan walaupun orang itu lebih kecil daripada kita, tapi perkataannya seperti kayak bang atau mas, yuk sholawat yuk mas, yuk kita hadir ke masjid sana tuh, ada habib sana, ada ustaz sana yang bagus ceramahnya ini. Kita ambil,
yang paham. Baru. Karena Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Dan di sini dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, semoga Allah meridhai beliau, Yatakhadda kharaqa hatta ya'tiya Zaid bin Ashab yujalisuhu. beliau melangkahi orang yang duduk di majlis Zaid al-Aslam, Wa yaqulu dan beliau berkata, yanbaghi lil alimi an yuttaba'a haitsu kana. sesungguhnya ilmu itu bisa dicari di mana saja. Innama yajlisu ar-rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Dan juga yang dianjurkan untuk diharuskan seseorang duduk bersama orang yang memberikannya manfaat untuk agamanya. Jadi kita tuh harus memilih atau memandang guru itu bukan sekedar cuma kita hadir dulu. Kita harus lihat apa yang guru itu berkata. Kalau seandainya guru itu berkata seperti, mohon maaf, seperti kayak hadir majelis itu bid'ah, atau seperti sekarang ini kan kayak belajar ilmu agama itu bid'ah, atau bersolawat itu bid'ah, atau tahlilan itu bid'ah, maka jangan pernah kita masuk ke majelis itu. Dan jangan pernah meremehkan juga. Misalnya kita emang kalau memang tidak suka, sudah tinggalkan aja. Jangan sampai kita bersangka tidak baik dengan orang itu, selalu sungguh-sungguh. Karena Allah itu mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh kita tidak. Allah dan Rasul itu mengajarkan kita untuk selalu bersangka baik dengan Allah atau dengan hamba-hambanya Allah. Makanya jangan sampai walaupun ustaz atau kiai itu berkata yang tidak bagus atau berkata yang tidak sopan, jangan diikutkan. Tapi jangan dibenci juga. Paham? Nah, jadi ilmu itu bisa dicari di mana saja. Maksudnya beliau tidak harus kalian itu kadang-kadang kalian tuh suka dengan ustaz ini, dengan ustaz yang lain tidak suka. Ustaz ini terus kalian hadir, dengan ustaz yang lain kalian tidak hadir. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita tuh mengambil ilmunya semua. Jadi ustaz ini, kiai ini kita dengarkan, atau ustaz yang minggu depannya ada ustaz lain lagi kita dengarkan. Kalau memang ustaz itu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dan mencintai Rasulullah, maka kita tuh harus mencintai dia. Apalagi sekarang kan zaman-zaman yang sudah sangat-sangat hancur. Jadi jangan sembarangan nyari ustaz. Jangan kalian nyari ustaz sosmed. Jadi seakan-akan bukan ustaz sosmed ya, ustaz yang di YouTube. Nah, jadi ustaz di YouTube tuh kadang-kadang kalian tuh nonton YouTube ada ustaz ngomong tahlilan bid'ah, selawatan bid'ah, ini bid'ah, ini itu bid'ah, itu bid'ah. Jadi kalau terus ngomong ke ustaz kalian ngomongnya, ustaz tahlilan itu bid'ah, ustaz itu seperti itu berbeda. Itu perkataan yang tidak bagus. Kalau kalian belajar kepada orang yang kayak gitu, maka kalian akan masuk ke odol sesat menyesatkan. Kalian tuh udah sesat, diajarkan oleh orang yang sesat, tapi sama-sama sesat. Kalau udah sama-sama sesat, nah kita tidak mana. Nah, jadi kalau memang memilih ustaz itu harus dipilih-pilih juga ya. Tidak semuanya ustaz itu juga, tidak semuanya ustaz itu baik, dan juga tidak semuanya ustaz itu jelek. Nah, jadi kita tuh bisa ngambil ibrah, ngambil contoh atau ngambil pengalaman dari ucapan ustaz itu. Jika ustaz itu mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk zuhud, gimana caranya untuk istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bersolawat kepada Nabi, mencintai Nabi, mencintai ahli bait Nabi, dan
Jangan sampai kalian cuma menghormati satu golongan gitu. Walaupun pelajaran ini sedikit, tapi jangan cuma didengarkan di telinga, tapi dirasakan di dalam hati dan pikiran kalian. Selalu belajar, jangan sampai patah semangat. Selalu bersemangat dalam belajar dan belajar apapun ilmu itu, tapi jangan pernah lupa tentang istiqomah dalam belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah ilmu yang selalu kalian pasti akan butuhkan. Mau kalian itu berkeluarga, kalian harus butuh ilmu. Kalian mencari uang itu harus butuh ilmu. Jika harus kalian cuma berdoa, kalian harus berusaha. Kalian kalau sudah berusaha berarti kalian harus siap badan, siap capek, siap untuk semuanya, untuk segala sesuatu yang kalian itu harapkan. Jika kalian ingin kayak jadi profesor, kalian harus siap. Gimana caranya profesor itu pasti capek. Semuanya yang hidup di dunia ini pasti capek. Mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, pasti capek, pasti banyak pikir. Tapi jangan pernah